Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Suherman saja. Latihan penilaian akhir semester genap muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5. Nomor 1. Ibu membuat air teh menggunakan gelas. Saat ibu memasukkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas pecah. Hal ini disebabkan oleh A. Air lebih cepat memuai daripada gelas. B. Gelas mengalami pemuaian tidak merata. C. Udara dalam gelas memuai secara mendadak. D. Air dalam gelas menimbulkan tekanan besar pada gelas. Maka jawaban dari nomor 1 ini ya, ketika air teh yang panas ini dimasukkan ke dalam gelas dan tiba-tiba gelas pecah. Nah, hal ini disebabkan oleh, jawabannya adalah B. Gelas mengalami pemuaian tidak merata. Mengapa? Karena pada saat gelas kaca diisi air panas, permukaan gelas kaca bagian dalam bereaksi ya, terlebih dahulu akibat menerima kalor. Terjadilah pemuaian partikel zat, mengalami penambahan energi dan membutuhkan ruang lebih besar, sehingga mendesak permukaan gelas bagian luar yang bereaksi terhadap kalor lebih lama dan mengakibatkan gelas menjadi pecah. Maka jawabannya ini, gelas mengalami pemuaian yang tidak merata antara bagian dalam dan bagian luarnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini ada sebuah gambar ya. Gambar ini gambar kabel listrik ya, pemasangan kabel listrik. Ini kita lihat soalnya. Kabel listrik yang ada di pinggir jalan sengaja dipasang kendur. Hal ini bertujuan agar kabel listrik A. tidak putus waktu memuai di siang hari. B. tidak putus waktu menyusut di malam hari. C. tidak putus saat arus listrik mengalir. D. tidak terbakar saat tegangan listrik naik. Maka jawaban dari tujuan agar kabel listrik dipasang kendur itu adalah, jawabannya adalah supaya tidak putus waktu menyusut di malam hari ya. Mengapa kabel listrik tidak putus di malam hari? Ini supaya kabel listrik tidak putus di malam hari. Sebab hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kabel listrik putus saat menyusut di malam hari. Nah, ketika suhunya dingin atau rendah. Sebab saat terjadi penyusutan akan terjadi pengurangan panjang, lebar, luas, dan volume suatu benda. Maka jawabannya dari nomor 2 ini adalah, tujuan dari kabel listrik dipasang kendur adalah B. tidak putus waktu menyusut di malam hari. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah balon yang mengembang diikat pada mulut botol yang berisi air. Kemudian botol tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang berisi pecahan es batu. Maka yang akan terjadi pada balon tersebut adalah A. mengembang, C. memuai, A. mengembang, B. memuai, C. mengempis, D. pecah ya. Ketika botol yang
dimasukkan ke dalam wadah yang berisi es batu. Nah, otomatis suhunya jadi dingin. Nah, sehingga balon tersebut, yang terjadi pada balon adalah C. Mengempis. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada sebuah gambar. Gambarnya yaitu ada sekelompok anak pramuka yang sedang api unggun, ya. Pertanyaannya, pada gambar di samping merupakan contoh dari perpindahan panas secara A. Radiasi, B. Konveksi, C. Konduksi, D. Perantara. Nah, kita lihat di sini ada perpindahan panas dari api unggun ke badan siswa sekelilingnya. Nah, ini adalah perpindahan panas secara A. Radiasi. Mengapa radiasi? Karena radiasi itu perantaranya berupa udara atau tanpa perantara, itu radiasi. Jadi perpindahan panas tanpa perantara namanya radiasi. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bumbu masak dapat larut dalam kuah sayur. Hal ini menunjukkan bahwa sifat air A. mengalir ke tempat yang lebih rendah. Bumbu masak dapat larut. Nah, ini nggak nyambung. A salah. B. melarutkan beberapa zat. Nah, bumbu masak dapat larut. Nah, ini benar ya. C. menekan ke segala arah. Ini nggak nyambung juga. D. mengubah wujud zat. Kita baca lagi. Bumbu masak dapat larut dalam kuah sayur. Hal ini menunjukkan bahwa sifat air, jawabannya adalah B. melarutkan beberapa zat. Jelas ya. Itu air dapat melarutkan beberapa zat. Jawabannya adalah B. Nomor 6. Pensil, penghapus, dan plastisin tidak berubah jika dimasukkan ke kotak pensil. Hal ini berarti benda padat A. tidak dipengaruhi wadahnya, B. dipengaruhi wadahnya, C. dapat diubah bentuknya, D. berubah sesuai dengan tempatnya. Benda padat berubah sesuai dengan tempatnya salah. Dapat diubah-ubah bentuknya. Dipengaruhi wadahnya, tidak dipengaruhi wadahnya. Maka jawabannya adalah A. Pensil, penghapus, dan plastisin tidak berubah jika dimasukkan ke kotak pensil. Hal ini berarti benda padat tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Jadi wadahnya mau berbentuk tabung, berbentuk balok, tidak dipengaruhi oleh wadahnya untuk benda padat. Yang dipengaruhi oleh wadahnya yaitu benda cair ya, dan gas. Nomor 7. Salah satu contoh peristiwa penyubliman adalah A. es krim yang meleleh. Ini mencair. Es krim padat menjadi meleleh, mencair. Ini salah. B. air yang direbus sampai mendidih. Air benda cair mendidih menjadi uap. Ini adalah penguapan. C. agar-agar yang mengeras. Agar-agar cair menjadi mengeras, benda padat. Nah, dari cair menjadi padat itu adalah pembekuan. D. kapur barus yang memberikan bau harum. Ini kapur barus benda padat menjadi bau harum, itu adalah gas. Ini adalah penyubliman. Maka salah satu contoh peristiwa penyubliman adalah D. kapur barus yang memberikan bau harum. Ini adalah penyubliman. Penyubliman itu adalah peristiwa perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini ada gambar. Ini ada gambar perubahan wujudnya dari air menjadi benda padat, atau sebaliknya dari padat menjadi cair, kemudian dari padat menjadi gas, atau sebaliknya, kemudian dari benda cair menjadi gas, atau sebaliknya ya. Kita lihat pertanyaannya.
Perubahan wujud yang terjadi pada saat pembuatan agar-agar adalah contoh peristiwa agar-agar. Itu pembuatannya dari benda cair menjadi padat. A. Menguap, salah ya. B. Mengembun, embun itu udara ke cair, salah. C. Membeku. D. Menyublim, agar-agar dari cair menjadi padat, itu adalah membeku. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 9. Air digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa air berfungsi sebagai air digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa air berfungsi sebagai A. Peluruh, salah. B. Pengotor, salah. C. Pelarut, salah. D. Pembersih. Nah, ini adalah pembersih. Jawabannya D. Udah jelas ya, air digunakan mandi dan mencuci, berarti pembersih. Nomor 10. Di sini ada sebuah gambar. Sini adalah peristiwa terjadinya hujan ya. Ini dari penguapan kemudian menjadi hujan. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Perputaran air laut yang menguap menjadi gas, berkondensasi menjadi awan, dan jatuh kembali ke laut dalam bentuk hujan disebut A. Siklus kecil, B. Siklus sedang, C. Siklus besar, D. Siklus global. Jadi peristiwa dari air laut menguap menjadi gas, berkondensasi menjadi awan, jatuh kembali ke laut, ini namanya adalah siklus kecil. Jawabannya adalah A. Siklus sedang. Nah, siklus sedang ini adalah perputaran air laut menguap menjadi gas dan berkondensasi menjadi awan. Nah, sedangkan untuk siklus besar ini adalah perputaran air laut ya yang menguap menjadi gas, namanya siklus besar.